Halo Rek, aku Delanada Aulia dengan NIM 2223031011068. Mahasiswa D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Di sini, aku akan mengenalkan tentang ciri khas daerahku, yakni Kabupaten Jember. Kalian tahu nggak sih, daun tembakau yang biasanya dijadikan bahan untuk pembuatan rokok, bisa juga loh dijadikan ide dalam pembuatan tari daerah. Yap, tari labago namanya. Tarian daerah asal Jember ini terinspirasi dari pengolahan daun tembakau. Memang, Jember sendiri adalah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur. Jember mayoritas diisi oleh penduduk pendatang dari etnis Jawa dan Madura. Sehingga saat itu memang belum ada budaya orisinil yang lahir dari karakteristik masyarakat kota Jember sendiri. Tari Lahbaku bisa dibilang dihadirkan untuk menjadi identitas dan kebudayaan masyarakat Jember. Tari Lahbaku namanya diambil dari kata lah yang berarti mengolah dan bago yang berarti tembakau. Dalam satu kesatuan, Lahbago artinya mengolah tembakau. Pemberian nama pada tari Lahbago mendeskripsikan proses pengolahan tembakau, dimulai dari petani memanen tembakau di lahan perkebunan, kemudian dibawa ke gudang dan akan mengalami proses pengolahan di sana. Sebenarnya siapa sih yang pertama kali mencetuskan pembuatan tari Lahbago? Tari Lahbago yang pertama itu merupakan ciptaan Bagong Kusudiarja, seniman asal Yogyakarta yang dibantu oleh seniman senior Jember, yakni Bapak Prayit dan Bapak Gunawan. Tarian ini diciptakan pada tahun 1986. Bagong pun bersedia membantu proses pembuatan tari dan datang langsung ke Jember. Proses penggarapan tari dilakukan bersama dengan beberapa seniman dan penari asal Jember. Pertama, mereka melakukan pengamatan di beberapa gudang tembakau selama kurang lebih 2 bulan. Hasil pengamatan itu mengantarkan Bagong dalam merumuskan dasar-dasar gerakan tari Lahbago. Penggarapan tari dikerjakan di kantor dinas bupati selama kurang lebih 2 bulan. Dengan tak lupa merancang musik pengiring di kantor PUD atau pekerja umum daerah. Tari Lahbago sempat mengalami perubahan pada tahun 2007. Bupati Jember saat itu, Bapak Jalal, berinisiatif menghadirkan tari Lahbago yang lebih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat terkini. Pada 2007, Ibu Sulis dipanggil oleh Bupati Jalal untuk menciptakan tari dengan inovasi tanpa merubah filosofi dari tari Lahbago itu sendiri. Tari Lahbago versi yang terbaru memiliki perbedaan yang cukup gamblang dengan versi yang sebelumnya, seperti pada gerakan dan musik yang lebih bersemangat dengan tempo yang lebih cepat. Kostum tari juga dirancang lebih tertutup untuk mempertahankan citra kota Jember sebagai kota yang religius. Kostum tari Lahbago memiliki 2 versi yang berbeda, menyesuaikan versi tari yang ditampilkan. Kedua versi kostum mengambil inspirasi yang sama, yakni atribut pakaian dan alat yang digunakan oleh petani atau pekerja pengolah tembakau. Kostum yang digunakan tari Lahbago versi terdahulu menonjolkan gaya berpakaian perempuan pada saat itu yang masih sering menggunakan kebaya. Rambut penari disanggul, cemol dengan bendera hiasan berwarna kuning, merah, dan hijau. Celemek sebagai bentuk imitasi dari alat ukur tembakau dari triplek, anting-anting dengan bentuk daun tembakau. Sarong dulu sering dipakai untuk melindungi pakaian dari kotoran tembakau. Berbeda dengan kostum tari Lahbago versi yang terbaru, kebaya yang digunakan dibuat lebih tertutup dengan rok motif tanaman tembakau.
selendang yang melilit di pinggul dengan sisa kain yang menjuntai di samping kanan dan kiri, sabuk kain berwarna merah, topi dengan bentuk dua puncak gunung. Diibaratkan bahwa Jember merupakan daerah yang diapit oleh pegunungan. Kostum tari Lahbako versi baru hadir dalam 3 warna, yakni kuning, hijau, dan merah, seperti penanda kualitas daun tembakau. Warna hijau yang paling sering digunakan saat pementasan untuk menampilkan kesan Jember sebagai kota yang subur. Tari Lahbako bisa disebut sebagai tari peniru tingkah laku manusia, karena gerakan dan ceritanya diadaptasi dari aktivitas petani, yaitu proses panen hingga pengolahan tembakau. Tari Lahbako dibuka dengan gerakan egol manis, seperti semangat para petani yang akan berangkat kerja. Gerak terisik molet, layaknya gerak menata tubuh dan bersiap-siap. Gerak berjalan menuju kebun tembakau yang bergerak ke kanan dan ke kiri untuk melihat tembakau yang sudah siap panen. Gerak petik seperti petani yang memanen tembakau. Gerakan ini layaknya membentuk daun tembakau. Gerakan menata tembakau untuk memilih daun dengan kualitas terbaik. Gerakan menjemur tembakau yang sudah dirangkai. Gerakan molak-malik daun tembakau saat dijemur. Gerakan ngerajang atau menggunting daun tembakau setelah dikeringkan. Gerakan mengeringkan daun tembakau dengan cara diangin-anginkan. Gerakan yang menunjukkan bahwa tembakau selesai diolah dan menghasilkan olahan dengan kualitas yang bagus. Gerakan penutup ibarat pekerja tembakau yang berjalan pulang. Musik pengiring untuk pementasan tari Lahbako adalah musik patrol, musik perkusi yang terbuat dari kayu. Pada awalnya sempat diusulkan oleh para seniman untuk menggunakan musik gamelan. Namun, usulan itu disanggah oleh Bagong Kussudiardja dan disarankan untuk mengganti dengan musik patrol karena dekat dengan masyarakat Jember sehingga bisa memperkuat identitas dan kekhasan dari tari Lahbako. Tari Lahbako sebagai tarian daerah Kota Jember memiliki sisi pemerintahan yang sangat kuat, karena keberadaannya banyak ditentukan oleh pimpinan daerah yang menjabat saat itu. Sejak awal, ide pembuatan tari yang dicetuskan oleh Bupati Surjadi Setiawan, sehingga perubahan tari pada tahun 2007 atas dasar keinginan Bupati Jalal karena melihat kondisi masyarakat Jember yang sudah berubah. Pementasan tari lebih banyak dilakukan pada acara formal, sehingga hanya kalangan tertentu saja yang dapat menikmati tari Lahbako. Tari Lahbako menjadi wadah terdepan untuk mengenalkan kota Jember ke masyarakat luas, karena berbagai unsur yang ditampilkan merupakan identitas dan karakteristik dari kota Jember. Sekian video yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di Jember.